Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ini ada kejadian di Thailand sebenarnya, tapi juga sudah mulai viral di Indonesia karena ada seorang asisten rumah tangga, namanya adalah Natwala Puponta, usia 49 tahun, yang merupakan asisten rumah tangga di sebuah villa di kawasan Koh Samui. Ini adalah area yang memang turistik area dan pemandangannya sangat indah banget. Apa yang ngebuat ini viral dan juga sudah menjurus ke Indonesia? Banyak netizen Indonesia bertanya apakah benar Natwala Puponta itu mendapatkan warisan dari majikannya yang nilainya itu kalau dirupiahkan itu sekitar 44 miliar rupiah. Kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kalau aku cek dari jejak digital di media Thailand, ada sebagian netizen tuh yang percaya, ada juga yang tidak percaya karena majikannya yang bernama Catherine Delacote, warga negara Prancis, usia 59 tahun, dugaannya dia itu sengaja mengakhiri diri sendiri, tetapi warisannya, harta-hartanya itu diserahkan ke dua orang. Pertama adalah asisten rumah tangganya bernama Natwala Puponta ini, dan sebagian lagi hartanya itu diserahkan ke mantan suaminya yang juga tinggal di Thailand dan juga adalah warga negara Prancis. Ada sebagian dari netizen Thailand yang berspekulasi bahwa ini kayaknya ada kecurigaan deh. Bahkan ada beberapa kejanggalan yang menjadi pertanyaan dari pihak keluarga karena ada yang percaya dan juga yang nggak percaya. Kita bahas dulu kronologinya seperti apa. Kalau aku lihat di sini teman-teman, Natwala Puponta ini sudah bekerja itu sekitar 17 tahun untuk majikannya Catherine Delacote. Nah, sekitar di hari Senin lalu ya, itu pada saat ada petugas kebersihan di villa yang ditinggali Catherine ini, sekitar jam 8 pagi, itu dia melihat majikannya itu sedang berada terjatuh di dekat kolam renang. Dan dengan kondisi yang bisa kalian bayangkan, karena kalau aku lihat di video dan juga foto-foto yang beredar, di situ terlihat pada saat ada Catherine itu terkapar di dekat kolam renangnya, ada sejumlah barang bukti seperti kayak senjata api, terus juga selongsong peluru, segelas vodka, sepasang kacamata, dan juga sebungkus rokok. Kemudian dari pihak kepolisian melakukan penyidikan di sana dan dugaan sangat kuat ini adalah karena keinginan dirinya sendiri. Dari Natwala, asisten rumah tangga ini bilang bahwa memang majikannya ini tuh cukup stres karena baru aja sudah beberapa tahun terakhir dia mengetahui dia terdiagnosa dengan penyakit kanker atau cancer. Apakah ini yang menjadi alasan untuk melakukan perbuatan tersebut? Tetapi ada beberapa kejanggalan teman-teman. Kenapa? Misalnya nih ya, ini kan kita kayak lihat nih, warisannya itu yang sekitar 44 miliar rupiah untuk Natwala ini, asisten rumah tangga, itu kan semuanya tidak dalam bentuk cash, tidak dalam bentuk uang tunai. Ada beberapa aset yang diwariskan di sini. Pertama adalah villa yang ditinggali di Koh Samui tersebut. Kemudian ada mobil mewah, terus juga ada sejumlah uang tunai, serta tanah itu sekitar 2 hektar yang lokasinya juga berada di kawasan villa di Koh Samui tersebut, serta ada beberapa aset lainnya. Untuk kalian tahu, peraturan orang luar negeri atau foreigner ya, boleh nggak sih memiliki aset di Thailand, itu sama kok, mirip seperti di Indonesia. Kita di Thailand itu, kita nggak boleh, kalau beli tanah ya, kita boleh beli kayak aset, kayak mobil atau beli kayak kondo, itu boleh. Itu kan bukan SHM, bukan hak milik, tetapi hanya hak guna bangunan aja boleh, sama seperti di Indonesia. Kalau kalian juga orang Indonesia mau ke Thailand, mau beli tanah gitu nggak boleh. Biasanya adalah hanya menggunakan hak guna bangunan aja. Nah, tetapi kan sama ya modusnya biasanya kan kalau aku lihat ya, di Bali atau di kota-kota lainnya atau di Phuket atau di Bangkok, itu memang ada sih orang-orang asing yang beli kayak tanah gitu, tapi mereka under orang lokal gitu. Misalnya saya mau beli tanah ini gitu atau mau beli area ini, saya nanti akan atas namanya warga lokal, tetapi kita sudah buat surat perjanjian bahwa ini adalah milik saya dengan sedemikian rupa. Itu kan juga sama ya, ada dugaannya banyak terjadi di Bali, ada banyak orang asing gitu ya beli tanah misalnya dugaannya, tetapi di atas namakan warga lokal, tapi mereka ada perjanjian di bawah itu. Tapi kalau pada umumnya yang benar, yang legal adalah
kalau orang asing beli tanah, baik itu di Indonesia ataupun juga di Thailand, itu kan biasanya kayak sewa aja, kayak 20 tahun, 30 tahun. Rata-rata sih antara 20 sampai 30 tahun ya, nggak untuk hak pemilikan tuh tidak ada. Nah ini juga aneh, banyak yang nanya bahwa kok bisa, dia kan orang asing, walaupun dia sudah tinggal di Thailand, itu sudah 12 tahun, tetapi kan dia tidak diperbolehkan membeli aset yang berupa tanah di sana, kecuali dia menikah dengan orang lokal. Loh Anjas, gimana kan dikatakan tadi asisten rumah tangga itu udah kerja 17 tahun, tapi kok dia baru tinggal di Thailand tuh 12 tahun? Ya karena tahun-tahun sebelumnya mereka ini sudah punya aset ya, mereka sudah punya aset tetapi mereka masih bolak-balik dari Prancis ke Thailand, nggak menetap baru sekitar 12 tahun. Mereka ini, Catherine dan mantan suaminya tuh menetap di Thailand saat itu. Bisnis dari Catherine ini cukup banyak ya, dia lebih banyak adalah menyewakan kayak villa-villa, dia termasuk pengusaha teman-teman di sini. Dia menyewakan kayak villa-villa yang mewah karena banyak orang Perancis ataupun juga Westerner yang suka sekali dengan pemandangan di Koh Samui, dengan eksotisnya dan sebagainya. Nah, dari keterangan kepolisian pun bahwa ada beberapa petunjuk, misalnya polisi ini sudah melakukan otopsi ya, di visum dulu sih awalnya, dikatakan bahwa untuk laporan pertama itu ditemukan ada luka di pelipis kirinya Catherine dan ada sisa residu di pergelangan tangan. Ditambah lagi ada CCTV yang menunjukkan bahwa memang Catherine itu datang sekitar pagi-pagi itu untuk melakukan aksi tersebut. Nah, bahkan juga ada keterangan dari pihak kepolisian bahwa Catherine sebelum melakukan aksinya itu dia mentransfer uang sekitar 500.000 baht ke asisten rumah tangganya Natwala ini yang mendapatkan warisan tersebut, mentransfer 500.000 rupiah untuk katanya biaya pemakaman dia. 500.000 baht, sorry ya, itu sekitar 210-an juta rupiah. Dan pada saat dimakamkan, itu pun dimakamkan katanya menggunakan tradisi Thailand. Dia terserah katanya, yang penting saya dimakamkan dengan layak saja. Kemudian juga dari keterangannya Natwala diketahui bahwa ada beberapa teman-teman dari Catherine, teman-teman yang ada di area Thailand, karena mereka biasanya orang asing di Thailand tuh punya perkumpulan yang cukup kuat sesama negara begitu. Dikatakan bahwa si Catherine sebelum meninggalkan dunia ini, dia sempat mengirimkan pesan katanya ke sejumlah orang dengan mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa ada sebagian harta saya itu akan diberikan ke Natwala Puponta dan sebagian lagi untuk mantan suami saya. Tapi dia nggak ada pesan-pesan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Ini kesannya kayak antara wasiat sih ya dan obituari gitu ya. Wasiatnya lewat lewat pesan, apakah ini juga sebenarnya sangat riskan. Kita kan nggak tahu ya kalau pesan itu dalam bentuk video, video kan kelihatan langsung orang yang ngomong ya. Tapi kalau lewat pesan, lewat sosial media atau bahkan Line ya, kalau di Thailand populernya, atau mungkin dengan handphone atau email, itu kan kita nggak tahu. Memang itu adalah account-nya dia, tapi siapa yang menulis itu harus di cross-check lebih dalam. Karena memang kalau aku lihat dari alat bukti, sama alat bukti di Thailand juga sama lah secara hukum kayak di Indonesia juga. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Di situ diketahui bahwa ada petunjuk, misalnya ada pesan-pesan terakhir ke sejumlah temannya Catherine bahwa memang betul Natwala ini akan mendapatkan sebagian harta dan juga asetnya, dan juga mantan suaminya. Itu adalah petunjuk yang pertama. Yang kedua adalah mengenai transferan uang sekitar 500.000 baht tersebut atau sekitar 210-an juta rupiah, katanya untuk biaya pemakaman dia diberikan kepada Natwala agar dia mengarrange semuanya. Yang ketiga adalah mengenai warisan tersebut sih, dia menuliskan pesan bahwa ini semuanya adalah untuk Natwala. Ada spekulasi yang beredar bahwa kok bisa dia beli tanah di sana, itu yang aneh, masih perlu dicari tahu. Yang kedua adalah bagaimana dia punya senjata. Itu kan senjata, kalau senjata di Thailand itu masih ilegal ya, jadi nggak sembarang orang bisa mendapatkan senjata, apalagi untuk orang asing. Nah, terus ada beberapa hal yang orang yang tanya gini, terus Natwala ini selama 12 tahun terakhir, karena kan 12 tahun terakhir ini baru si majikan itu pindah ke Thailand di Koh Samui, apakah mereka tinggal bareng satu villa atau enggak? Jawabannya adalah tidak.
Jadi dia punya privacy yang cukup tinggi, biasa tipikal bule gitu. Dia nggak mau tinggal bersama asistennya. Jadi asisten itu tinggalnya tidak jauh dari area tempat villa tersebut. Nah, ini menurut aku menjadi satu hal yang penasaran. Kalau memang Natwala itu sudah ngerasa dekat dan memberikan hartanya sekitar 44 miliar rupiah ke asisten rumah tangganya, kenapa dia tidak mau tinggal bareng satu villa? Ya, villanya itu bukan bayangan kita yang villa 1 kamar, 2 kamar, enggak teman-teman. Villanya itu termasuk yang villa besar, ada kolam renangnya, ada beberapa kamar, ada juga living room dan cukup besar sekali. Tetapi kenapa kalau dia ngerasa nyaman, kenapa dia tidak tinggal bersama asisten rumah tangganya? Terus juga bukankah dikatakan dia ini terkena penyakit kanker, kan membutuhkan penanganan juga intensif. Apalagi juga beberapa tahun terakhir dia pisah dengan suaminya, tentunya ada masa-masa dia merasa kesepian karena ya pindahnya bareng-bareng, tetapi di tengah perjalanan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan masyarakat sih kalau aku lihat dari netizen Thailand, sebagian sekitar 60% tuh percaya dengan peristiwa ini, bahwa ini adalah keinginan dari Catherine sendiri untuk meninggalkan dunia ini dan juga memberikan hartanya sebagian ke asisten rumah tangga. Tetapi sebagian netizen juga ada yang berspekulasi bahwa kayaknya ini nggak bener deh, ada sesuatu hal yang janggal gitu. Misalnya ya kedekatan, kalau memang dia sudah ngerasa dekat, kenapa tidak tinggal at least itu di satu villa yang sama, tapi dia tetap tidak mau tinggal bersama. Agak serba sulit ya, percaya atau tidak dengan berbagai macam isu-isu yang beredar sampai saat ini. Nah, terus juga sekarang kita akan melihat apakah dari pihak kepolisian akan menemukan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Di Thailand juga sama nih, banyak netizen yang masyarakat itu yang tidak terlalu percaya dengan hukum di Thailand, yang sebagian orang menilai bahwa hukum di Thailand tuh hanya berlaku untuk orang-orang yang ekonominya bawah, tapi kalau sudah atas kalangan jet set itu katanya hukumnya tumpul. Well, itu adalah salah satu refleksi dari sebagian masyarakat yang kurang begitu percaya dengan pihak kepolisian yang berada di Thailand. Kita nantikan apakah dugaan-dugaan kecurigaan dari sebagian pihak termasuk keluarga dari Catherine yang di Perancis pun sebenarnya pengen mempertanyakan apakah benar dia melakukan itu karena keinginan sendiri atau jangan-jangan ini adalah konspirasi untuk mendapatkan hartanya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau kalian ada update terbaru atau temuan terbaru, bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Udi Anjasa Asmara. Sampai jumpa.